Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sungai Bilu 3 Kota Banjarmasin, serta bapak-bapak, ibu-ibu, staf Dewan Guru SDN Sungai Bilu 3 Banjarmasin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita ucapkan bersama-sama, di mana pada hari ini kita dapat berhadir dan berkumpul dalam acara rapat dinas sekaligus ulun penyampaian tentang budaya positif yang ada di program Guru Penggerak. Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah dan juga Dewan Guru dan juga pembawa acara yang telah berkenan memberikan waktu dan juga tempat untuk menyampaikan tentang budaya positif yang sudah ulun pelajari dan juga sharing dengan teman-teman yang ada di Guru Penggerak. Sebelumnya ulun mohon maaf dulu, artinya ulun di depan di sini bukannya menggurui Bu Hanpian atau juga melajari Bu Hanpian, tapi ulun di sini hanya berbagi apa yang sudah ulun dapatkan yang ada di Guru Penggerak. Kemudian ulun juga menyampaikan ini tak luput dan juga adalah ada beberapa poin yang mungkin yang ada kaitannya dengan program di sekolah dan juga apa yang kita laksanakan pada saat kita menyikapi dan juga dalam keadaan yang ada di sekolah, terutama kepada peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang ingin ulun sampaikan adalah budaya positif. Sebelum ulun melanjutkan ke berikutnya, kira-kira hal apa yang terbenak di pikiran Bu Hanpian budaya positif itu seperti apa? Ada yang bisa menyampaikan budaya positif itu seperti apa? Ada Bapak Ibu yang hubungannya dengan sekolah? Santai aja Bapak Ibu. Kebiasaan, ada lagi Bapak Ibu. Kebiasaan positif mengarah yang lebih baik. Jadi budaya ini adalah kebiasaan dan positif adalah hal yang baik. Nah mungkin budaya ini bisa diterapkan dengan menggunakan hal-hal yang dibiasakan. Nah sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita tenangkan hati dan juga pikiran dan juga fokus untuk mencari tahu dan juga sama-sama belajar untuk rasa ingin tahu, syukur dan juga kebijaksanaan. Jadi apapun yang kita lakukan kalau dengan hati tenang dan juga pikiran, apapun sesuatu yang ada masalah pada diri kita, insya Allah berjalan dengan lancar. Nah sekarang pertanyaan pemantik, menurut Pian-Pian, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak.
Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kan biasanya kita di sekolah sering memberikan hukuman apabila anak-anak berbuat salah, atau misalnya kadang mengerjakan PR misalnya, atau bisa juga datang terlambat. Nah ini kan hal-hal yang mungkin nanti apakah hukuman ini bisa mendisiplinkan, atau pemberian hukuman mana yang mungkin yang memang baik, dan juga apakah pemberian hukuman ini dapat berpengaruh terhadap anak yang kita beri hukuman. Nah kemudian topik dalam mengeksplorasi konsep ini adalah nanti ada 7 yang ingin Nulun sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian disiplin positif itu sendiri, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama, perubahan paradigma. Kira-kira paradigma ini apa ya menurut pengertian ya, supaya sama? Pola pikir, pola pikir yang mungkin yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang sudah ada. Salah satu contoh misalnya apa yang terjadi, misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu lengan Anda, dan genggamlah benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, jadi dari paradigma ini, dari yang sudah ada contoh ini, pasti yang A sekuat tenaga untuk apa Bapak Ibu? Menggenggam kertas tersebut. Karena kenapa? Karena yang digenggamnya ini sangat berharga. Nah, si B ini adalah orang yang hendak mengambil sesuatu yang ada di genggam dengan cara apapun. Nah, di sini adalah dengan cara apa tadi? Mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan sebagainya. Nah, jadi dengan sesuatu yang memang sudah kita miliki dengan sangat berharga, dengan apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita genggamlah sekuatnya agar hal yang berharga ini jangan sampai dirayu sampai ke tangan orang lain. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Berkelahi? Kira-kira berkelahi, kemudian saling kekerasan, kemudian saling meminta dan merayu supaya agar yang digenggam ini bisa dikeluarkan. Nah, kemudian
perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi. Atau ilusi ini sama dengan perasaan lah kira-kira. Mahayal, ilusi. Ya, perasaan, yaitu ada rasa kita atau guru mengontrol murid. Kan ada kita sering positif, yaitu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, kalau ada peraturan kan biasanya pasti ada hukuman. Ini yang biasanya bahkan kita pun sebagai pendidik pasti ada mempunyai yang namanya aturan. Nah, biasanya peraturan ini pun
akan ada juga hukumannya. Nah, kalau menurut disiplin positif ini, jadi tidak harus kita memberikan hukuman kepada anak yang berbuat salah, tetapi kita juga bisa mencari cara lain dengan cara pendekatan-pendekatan yang lebih untuk memberikan hukuman, memberikan kesalahan itu dengan cara memberikan motivasi ataupun pendekatan agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Nah, kemudian sebagai pendidik, apakah tujuan kita? Sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, contohnya motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ada pada diri anak tersebut. Misalnya adalah motivasinya dari dalam, yaitu ingin belajar lebih baik lagi atau ingin menjadi lebih baik daripada kakaknya atau orang tuanya. Nah, ini adalah motivasi dari dalam. Sedangkan ada juga anak yang motivasinya dari luar, misalnya sekolah karena tujuannya karena dikasih uang jajan misalnya, atau karena diajak oleh teman dan sebagainya. Ini adalah motivasi yang ada dimiliki dari motivasi dalam dan juga motivasi dari luar. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Nah, menghindari tidak kenyamanan ini, anak-anak biasanya takut kalau berbuat salah akan dikasih hukuman. Contoh sepertinya datang terlambat, misalnya wali kelas ataupun penjaga piket memberikan hukuman dengan cara misalnya membuang sampah, atau misalnya pada saat upacara tidak membawa topi, maka kita kasih hukuman juga membuang sampah ataupun berdiri di depan. Nah, jadi pemberian hukuman ini kadang adalah membuat anak tersebut biasanya jadi pendendam. Kalau memang apalagi yang hukumannya itu sangat membekas ataupun yang berat bagi mereka. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, sebagai contoh, tadi pembelajaran PJOK pada saat saya melakukan pembelajaran PJOK yang di situ ada permainan yang tujuannya padahal untuk kebugaran anak, tapi kadang ada anak yang kalau saya menang Pak dapat apa misalnya, atau saya kalau duluan dapat apa. Nah, ini kan ada beberapa anak yang memang tujuannya untuk mencari imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan positif yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Bahasa Inggris nalah. Ada bisa baca loh. Love and kemudian love and loging kata ya. Kemudian kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan, fun, dan juga penguasaan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nomor satu, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang paling sederhana adalah kita pasti setiap hari butuh makan. Perlu makan kah atau makan untuk hidup ya? Dulu ada pertanyaan seperti itu, ulah hidup untuk makan kah? Ya. Kemudian kesehatan. Kesehatan adalah salah satu harta yang berharga. Walaupun banyak isi duit, tapi tiap hari sakit dan berada di rumah sakit, ya tidak berharga jadinya. Kemudian rumah adalah tempat tinggal kita, di mana rumah adalah salah satu tempat berkumpulnya keluarga. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian nomor 2 yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan, akan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab. Orang tuanya biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam berkelompok. Nah, jadi kalau di sekolah itu, kalau anak-anak sudah merasa nyaman dan juga merasa disayangi, kira-kira kalau sudah rasa itu nyaman, pandai ya kalau Bu. Contoh misalnya, kalau ini sudah sayang dengan kita, apa yang kita lakukan sekali gitu, biasanya langsung dituruti, langsung dilakukannya. Nah, jadi pendekatan dengan cara rasa kasih sayang ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Contohnya seperti apa lagi kira-kira yang membuat
anak-anak itu bisa fokus kepada kita dan sayang terhadap kita. Seperti apa ya Pak B? Memberi hadiah. Ketujuh memberi hadiah. Ya, memanggil yang baik. Oh sayang. Gitu. Sayang. Ya. Berarti dengan cara lemah lembut, berarti pula dengan kata-kata yang sopan. Nah jadi seperti itu. Contohnya masih banyak lagi yang lain. Dikawani juga. Dikawani. Dikawani-kawannya. Jadi kita supaya tetap itu kada langsung ke fokus ke pembelajaran. Kalau kira-kira Bapak Ibu lah, bisa juga kita pendekatannya dengan menanyakan hari ini sarapan apa, misalnya hari ini bawa duit kah, ada kah, misalnya. Ada Pak. Kalau nya diberi duit kira-kira tambah sayang anak muridnya, tapi kalau nya tiap hari korban dan jadi nantinya bisa merasa apa harus mendapatkan imbalan terus kalau dekat dengan kita. Nah, jadi bisa saja dengan cara yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan, pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Contohnya, langsung ke contoh aja. Pintar, Nakai. Pintar. Nggih. Bagus, hebat. Nggih. Jadi apa Bu? Luar biasa, mantap. Tepuk tangan anak-anak. Itu kan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang sifatnya tidak memberikan imbalan. Kalau seperti yang dua tadi, misalnya ulun di olahraga itu, misalnya ada yang anaknya cepat larinya atau misalnya selalu menang misalnya, mantap, bagus, kan seperti itu adalah salah satu memberikan motivasi. Jadi yang lainnya bisa termotivasi dengan kawannya yang cepat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah jadi ini kebutuhan akan pilihan. Kadang kita pernah memberikan kepada anak-anak itu tawaran pilihan. Hari ini misalnya anak-anak mau belajar apa misalkan. Kalau ulun kan di PJOK itu ada bola besar, itu kan ada 3 permainan bola besar, 1 sepak bola, bola basket, bola voli. Nah kadang kan kita memberikan pilihan kepada anak-anak yang memang tujuannya sesuai dengan kemampuannya dan juga motivasinya. Artinya memberikan kebebasan tapi dengan tujuan ke arah yang pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan belajar. Nah jadi kesenangan ini kalau di PJOK tujuan dari pembelajarannya adalah anak itu seperti apa caranya agar senang. Nah makanya dengan cara-cara misalnya dengan cara permainan misalnya, atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat pembelajaran itu menjadi senang. Hubungan biar mungkin di kelas juga sama, yaitu memberikan pembelajaran itu yang efektif
dan juga membuat di kelas itu pembelajaran yang senang, bermain dan juga bisa gembira. Nah, kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada 5, yaitu kita memberikan, ada yang seperti penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian bisa menjadi teman, kemudian sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Yang pertama adalah penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalnya pada saat di kelas anak-anak tidak membawa buku, kadang mengerjakan PR, lalu kita beri hukuman yang sifatnya fisik, misalnya push up misalnya. Ini kan berhubungan dengan fisik, atau lari berapa putaran. Nah, kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Iya, gitu. Jadi membuat merasa bersalah ini kita seperti memancing dari kesalahannya itu agar dia merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, yaitu kita sebagai teman. Jadi guru pada saat posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui atau denda. Nah, motivasi yang muncul adalah yaitu motivasi ekstrinsik, karena tadi dimarahi oleh gurunya. Kemudian membuat rasa bersalah. Tindakannya mendiamkan, menceramahi, kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian perkataan, Bapak Ibu kecewa sama kamu, kalau orang tuamu tahu bagaimana, seharusnya kamu tahu. Kemudian akibat murid merasa bodoh atau merasa nakal. Merasa bodoh dan nakal ini mungkin karena kita beri rasa bersalah, lalu dia merasa dirinya bersalah tadi. Kemudian rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang posisi yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman, yaitu membuat pemakluman. Pemakluman ini dibiarkan saja. Nah, kemudian perkataannya lakukan demi Bapak, Ibu, titik-titik. Kemudian merasa guru adalah teman yang biasa memaklumi kesalahannya, jadi dianggapnya biasa saja. Kemudian menjadi lemah, bergantung, cenderung menunggu. Motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian posisi yang keempat, yaitu memantau tindakannya, mencatat. Memantau ini ya tadi dipantau, setelah itu dicatat. Kemudian perkataan, kamu sudah tahu aturannya kan? Kemudian akibatnya murid mempertanyakan konsekuensinya perbuatannya. Kemudian pola perilaku adalah orientasi pada ganjaran dan hadiah.
Nah, motivasi ini adalah juga motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Manajer ini tindakannya adalah bertanya, membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya apa sebenarnya harapanmu. Jadi kalau sudah memberi pertanyaan, membuat kesepakatan, kemudian harapannya apa, kemudian akibat apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Dan berarti ini kan memberikan kesadaran untuk kedepannya. Kemudian dari pola perilaku, disiplin dari dalam diri. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi yang ada pada dalam, yaitu motivasi intrinsik. Nah, ulun akan membuka video yang ada di 5 posisi kontrol. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu.
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Jadi Bapak Ibu, Naren ya. Naren ya. Tes. Satu dua. Tes satu dua. Siap. Ini dari video tadi kira-kira ini masih belajar juga sebetulnya. Jadi bisa aja kalau dia membedakan dari 5 posisi tersebut yang Mana yang paling baik? yang mana yang paling baik, yang mana yang sering kita lakukan selama ini. Jadi sebetulnya dari 5 posisi ini sering kita lakukan dan tanpa kita sadari memang tujuannya selama ini kita merasa sudah baik. Namun ada beberapa hal yang mungkin dampak dan kedepannya bagi anak tersebut. Kira-kira menurut pendapat Tian, dari 5 posisi ini apakah ada yang ingin disampaikan atau kita sambil sharing begitu? Ibu Deli mengamati dari Naren tadi, Bu Deli. Kalau belum pribadi rasanya mengenai betul kelimanya itu ada, cuma kita selalu satu poin itu yang dilakukan dari yang menghukum, istilahnya dari apa yang kita lakukan terhadap anak, misalkan yang buat supaya dia masuk salah, seperti teman atau teman kalau akan sampai dia mereka kayak
berdasarkan mungkin Pengalaman. ya pengalaman mungkin di sini Bapak Ibu guru, kemungkinan dari 5 posisi kontrol ini pasti ada yang dilakukan. Cuma tidak terfokus dari satu saja yang kita lakukan itu terhadap murid atau siswa kita. Ulun pun menyadari, ulun sendiri pernah menggunakan yang dari 5 posisi kontrol ini terhadap siswa kita. Jadi ibaratnya kalau saya sendiri ibaratnya melihat posisi lah Pak, posisi keadaan anak itu berbuat salah seperti apa. Nah, yang mana yang bisa kita gunakan dari 5 posisi kontrol tersebut, supaya misalnya kan tujuan kita supaya memberikan ya tadi budaya positifnya itu tadi yang dicari, supaya anak itu menyadari apabila memang dia berbuat salah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Deli ya. Kalau ulun mengamati dari video yang sudah ditayangkan tadi, dari 5 posisi kontrol itu ada pada ulun. Mulai ulun dari sejak jadi guru sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena posisi penghukum itu adalah ingatan kita saat kita diajari bahari. Ya, dulu itu guru-guru kita tuh menghukum, bahkan banyak yang menghukum fisik, tidak hanya verbal. Kalau kita salah sedikit aja, paikat main. Kalau salah sedikit, penggaris kayu main. Bahkan ada yang sempat ditawak pakai sepatu. Nah, ya sepatu dulu yang nakal banget. Jadi itu tuh artinya kan membekas dan kita merasakan saat ini. Dan itu bisa saja terjadi kepada kita saat kita menjadi guru. Pengalaman dulu pada awal pertama jadi guru itu, kalau anak mengerjakan PR ulun kasih 5, ternyata dia pada mengerjakan ulun kali 2, jadi 10. Kada digawi pulang kali 2 lagi 20. Semakin kada mengerjakan, akhirnya semakin bertumpuk. Dan ini ya tadi di posisi penghukum, memang anak ternyata tidak mau menurut. Nah, itu kan sudah diamati. Berjalannya waktu, beralihlah ke pembuat rasa bersalah. Ada lagi menghukum pakai hukuman soal, pakai dengan cara ini supaya merasa bersalah. Nah, setelah melihat tontonan ini tadi, ternyata itu sama. Karena kenapa? Anak tidak menyadari kesalahannya, tapi hanya merasa bersalah saja. Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri, dan itu berefek yang tidak baik. Secara psikologis akhirnya tidak baik. Beralihlah ke posisi teman lagi. Kawan, anak-anak dikawani, disayangi, kayak dudukan bersamaan, dikira itu sudah posisi yang paling baik ketika kita jadi guru. Ternyata tanggung jawab anak kurang. Ya, tanggung jawab anak kurang, merasa karena gurunya jadi kawan, akhirnya nyaman aja, nah ibunya baik hati aja, mau aja menerima kesalahanku. Nah, terus kemudian pemantau sampai yang di manajer itu kayaknya itu yang paling ideal Bang lah. Tapi pulang ketika di posisi manajer, kayaknya kalau melihat situasi dan kondisi, ada hal-hal atau situasi tertentu yang anak tidak bisa kita posisikan di manajer. Sama seperti kata Bu Deli tadi, anaknya tuh sudah di luar benar, maka kita bisa berubah jadi ke membuat rasa bersalah. Jadi kayaknya fleksibel aja Bang ini, tapi yang paling ideal posisi manajer. Tapi kalau kita melihat anaknya ini sudah super benar, kalau kita bisa jadi ke penghukum. Kan manajer tadi apa konsekuensinya? Konsekuensi tadi di mana ya? Pemantau. Kan itu ideal yang kedua. Mungkin itu saja Pak Fajrin, dan ulun menyadari itu penghukum dasar luar biasa. Oke, terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu?
yang ingin disampaikan atau Ibu ini atau kada masuk ke kelas sebenarnya dengan melepas sepatu misalnya kan atau sandalnya dibawa masuk ya baik kalau ada motor baik kalau yang bersih kan jadi dari 5 posisi kontrol tadi memang ini kada jadi maksudnya tuh kada jadi ada ya kita lihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Tadi sudah ulang sampaikan bahwa memang kesalahan pada anak kadang kita tidak bisa juga langsung memberikan kesalahan pada dia sendiri. Bisa juga misalnya di rumah, apalagi misalnya yang sudah bisa membantu orang tua misalnya, anggap saja si A malam membantu orang tuanya untuk bekerja untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya atau mencukupi kehidupan makannya sehari-hari sampai tengah malam dan sebagainya. Kemudian pagi kesiangan bangun, terlambat sekolah, ini kan tidak bisa juga kita menyalahkan langsung kepada anaknya. Tapi bisa juga orang tuanya yang memang keras untuk minta tolong, untuk apalagi misalnya anak yang tidak ada orang tuanya misalnya. Nah jadi ini adalah salah satu penyebab mungkin faktornya. Nah dari Iya, untuk mengumpul sampah malam hari. Jadi kan sampai dini hari, sampai subuh, kalau yang pulang ke rumah, paginya kan kadang lagi bangun untuk paginya terlambat, ngantuk. Tapi kita kalau mau menyalahkan, jadi kan ini dari pembicaraan, kita dapat kenapa berarti ada di posisi teman tuh bulan. Jadi kalau bawa langsung di komputer, dia lihat kesingal aja. Kemudian kan pernah juga kemarin pengalaman anak muridnya Ibu Ropi waktu ketemu di mana ya rumah makan kemarin yang sempat video juga kan. Nah itu kan salah satu kesalahan anak sebetulnya yang mencari uang pada saat malam hari sempat video dan juga kemarin sudah dipanggil. Nah ini kan adalah kesalahan anaknya yang mungkin bisa membantu orang tuanya tapi tidak melihat dampaknya. Jadi ini yang 5 posisi kontrol agak panjang sedikit. Sedikit lagi mau diulang. Nah yang terakhir adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan kelas menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter atau 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah jadi ini ada 3 pertanyaan yang mungkin adalah motivasinya yang ada pada diri kita sendiri. Kita menggunakan helm supaya apa Bapak Ibu? Supaya aman. Tapi ada juga orang yang berpikiran nyaman kada berhelm, ada panas ya. Part sini ada ada berhelm ya. Nah kadang-kadang hal seperti itu padahal yang bisa merugikan kita sendiri, yang tujuannya menggunakan helm tadi supaya merasa aman.
Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah juga ini adalah tujuannya agar terhindar dari penyakit. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yaitu tujuannya mungkin agar mendapatkan materi lebih awal untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak, akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi ini tadi kembali ke budaya positif agar membudayakan anak menjadi lebih baik. Kemudian cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Kemudian dituliskan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas hendak sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuatu sesuai dengan kondisinya. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat dan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah kalau ulun pribadi sendiri membuat keyakinan kelas itu kemarin dari awal, khususnya di PJOK, anak-anak yang pertama dulu kesepakatannya adalah harus membawa baju olahraga. Itu kesepakatan yang pertama. Kemudian pada saat di lapangan harus menggunakan sepatu. Kemudian yang ketiga adalah apabila tidak mengikuti atau tidak hadir ke sekolah, bisa berkomunikasi atau menyampaikannya lewat WA pribadi. Nah, namun sejalannya sekarang masih ada pun anak-anak yang kadang tidak menggunakan sepatu dengan alasan tadi banjir, baik sepatu ulun basah, kemudian kehujanan. Nah, ini adalah yang dampak kondisi yang memang lingkungannya tidak sesuai dengan keadaan. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga ada pada di pembelajaran di program guru penggerak. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Yang B, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian manfaat restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. A. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. B. Restitusi memperbaiki hubungan. C. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. D.
Kemudian D, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang E, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. F, restitusi diri adalah cara yang paling baik. G, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang H, restitusi menguatkan. I, restitusi fokus pada solusi. J, restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Nah, tahapan segitiga restitusi. Langkah pertama pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat segitiga restitusi. Pada tahapan pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian pada tahap kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian yang terakhir adalah apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang ada di segitiga restitusi. Kemarin belum ada membuat video contoh segitiga restitusi ini, yaitu bersama Ainul. Contohnya kemarin adalah pada saat datang terlambat, tapi karena waktu mungkin kita next saja. Nah, jadi ini yang ulun sampaikan tentang budaya positif atau implementasi penerapan di SDN Sungai Biru 3 Banjarmasin. Jika ada yang ingin disampaikan atau masukan, ulun sangat berterima kasih sekali. Videonya nanti ulun share di grup, karena videonya ulun simpan di laptop. Berhubung mana waktu sudah siang banget dan ada yang ingin disampaikan juga tentang rapat sekolah, jadi ulun mohon maaf atas kekurangan ini, dan selebihnya mungkin kalau ada yang ingin disampaikan lagi atau tanya jawab, ulun persilahkan. Jelas Bapak Ibu? Cukup jelas. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada pihak seberatan. Semoga ini ada manfaatnya, dan jikalau nanti ada yang ingin sharing kembali tentang budaya positif ini, insya Allah kita kerjasama untuk mencapai tujuan agar anak-anak kita menjadi lebih baik lagi.
Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf atas waktunya juga yang panjang dan atas ketegangannya. Jangan termindinarin kali. Oke, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih kepada Bapak Giri tadi yang sudah menyampaikan materi tentang budaya positif. Sangat bermanfaat sekali malah buat kita, khususnya di sekolah SD 93, bagi guru-guru yang ada di sini. Lanjut, acara yang ketiga yaitu rapat dinas sekolah yang akan disampaikan Ibu Bayu Ribati, SPD selaku Kepala Sekolah SD 93. Kepada Ibu dipersilahkan. Tepuk jam 4. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, mantul. Mantul mantap.